Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Sofyan Umbu ingin berbagi cerita dari buku Tanpa Kata. Buku Tanpa Kata ini membahas 5 warna. Warna yang pertama, warna kuning emas. Warna kuning emas ini melambangkan surga. Surga adalah tempat yang sangat indah dan surga itu adalah tempat yang sangat kudus. Surga itu adalah tempat kediaman Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta, bumi ini, serta segala isinya. Dan Tuhan Allah juga yang menciptakan manusia, menciptakan saya dan saudara. Dikatakan dalam kitab Wahyu, surga itu terbuat dari emas murni. Jalan-jalannya, tembok-temboknya, semuanya terbuat dari emas murni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di surga tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, tidak ada lagi. Yang ada adalah kebahagiaan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua manusia ketika suatu saat kita meninggalkan dunia ini, kita rindu, kita mempunyai sebuah kerinduan, kita akan menerima hidup kekal, itu masuk surga. Karena di surga itulah kita berjumpa dengan Tuhan Allah dan mengalami kebahagiaan yang kekal, tidak pernah berkesudahan. Tetapi kita tidak bisa masuk surga itu karena ada satu penghalang, yaitu dosa. Warna hitam. Warna hitam ini melambangkan kita adalah manusia yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, artinya semua orang tanpa terkecuali. Saya dan saudara adalah manusia berdosa. Dosa itu seperti apa? Mencuri, membunuh, berzina, itu sudah dosa. Berpikir negatif saja tentang seseorang, itu sudah dosa. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tahu bagaimana caranya berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, itu sudah dosa. Saudara-saudara, Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tahu bagaimana caranya berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, itu sudah dosa. Dan semua manusia, kita kadang tahu bagaimana caranya berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita adalah berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang manusia berdosa ini tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karena prinsipnya surga itu kudus. Nah, bagaimana kita manusia yang berdosa bisa masuk ke surga itu, yang kudus itu, dengan kita manusia yang berdosa? Firman Tuhan mengatakan juga dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ternyata dosa bukan hanya memisahkan kita dari Allah, ternyata dosa itu juga membawa kita kepada kematian kekal, yaitu neraka. Saudara-saudara, kita manusia berdosa ini, saya manusia berdosa, semua kita manusia yang berdosa ini, manusia biasa ini, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Baik merajin ibadah, berbuat baik, menolong orang, itu tidak menjamin kita menerima hidup kekal itu atau masuk surga itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Allah, kita mempunyai Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita, yang menghendaki kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Tuhan. Dan bukti kasih Allah yaitu warna merah. Warna merah ini melambangkan darah Tuhan Yesus, melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Inilah bukti kasih Tuhan Allah. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah. Dia mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah 100% yang datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia, rela meninggalkan surga itu, datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Apa yang dilakukan yaitu mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, tetapi dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita dapat dibenarkan oleh Tuhan Allah. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus.
firman Tuhan mengatakan segala kejahatan kita telah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, dan dia mengatakan telah selesai. Sebelum dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan telah selesai. Artinya tidak ada lagi kehukuman. Segala dosa manusia, segala dosa saya dan saudara sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan bahwa dia Tuhan Allah yang berkuasa. Dan dia naik ke sorga, dan dia mengatakan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menerima hidup kekal itu dengan meresponi pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana cara menerima hidup kekal itu? Yaitu percaya atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah jalan satu-satunya. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga itu kalau tanpa melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Tanpa melalui Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa masuk surga itu. Karena Tuhan Yesuslah yang mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia menanggung dosa kita, maka kita harus percaya kepadanya untuk menerima hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau menerima hidup kekal itu? Kalau saudara sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, maka kita membutuhkan Tuhan Yesus. Maukah saudara menerima hidup kekal itu? Kalau saudara mau menerima hidup kekal itu, saudara silakan angkat tangan dan mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sadar bahwa saya adalah manusia yang berdosa, yang tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saat ini ya Tuhan, saya mau mengaku dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, pimpinlah hidup saya, ambil alihlah hidup saya, bertahtalah atas hidup saya, biarlah hidup saya hanya berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa ya Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai janji firman Tuhan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita sudah berdoa menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita sudah menerima hidup kekal itu. Maka warna yang keempat adalah warna putih. Warna putih ini melambangkan kesucian. Warna putih ini melambangkan kekudusan, bersih. Kita yang awalnya manusia berdosa warna hitam, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus warna merah, pengorbanan darah Kristus, dan kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, maka sekarang kita sudah disucikan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 10 ayat ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita menerima hidup kekal itu, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan, disucikan dari dosa kita. Maka warna yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau ini melambangkan pertumbuhan. Tuhan menuntut pertumbuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang awalnya manusia berdosa, tetapi karena penebusan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kita percaya dan menerima hidup kekal, kita sudah dikuduskan warna putih ini. Maka sekarang warna hijau. Warna hijau ini melambangkan pertumbuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah
dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, menerima hidup kekal yang sudah disucikan, maka kita wajib untuk harus bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Yang pertama, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Doa kita harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, membaca firman Tuhan, Alkitab setiap hari, merenungkan kebenaran firman Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, bersaksi. Bersaksi artinya menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami seperti saya saat ini. Kita sudah menerima hidup kekal, maka kita wajib memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Injil Kristus harus disebarkan kepada orang lain. Karena dunia saat ini semua orang membutuhkan kehidupan kekal. Biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Biarlah kita senantiasa bersaksi untuk Kristus. Demikian video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.